MJ Listeners, di awal Desember 2022 kemarin publik sempat diramaikan dengan kasus penculikan anak yang terjadi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Aksi penculikan terekam oleh CCTV dan juga berbagai kendala ditemukan saat polisi berusaha mencari pelaku dan juga korban, mulai dari tempat tinggal pelaku yang berpindah-pindah, tidak adanya kontak, serta identitas yang berbeda. Untuk mendiskusikannya, kami terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hendra Julpan. Pak Julpan, selamat pagi, salam sehat Pak. Selamat pagi, Mas Febrian. Baik, Pak Julpan, akhirnya pelaku penculikan ini ditemukan. Bisa Anda jelaskan lagi kronologi kejadian penculikan anak di Jakarta Pusat ini hingga akhirnya ditemukan pelaku ini bagaimana? Ya baik, terima kasih. Selamat pagi seluruh pendengar MG Radio dimanapun berada. Tentunya kita mengetahui bersama bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 2022 yang lalu, sekitar jam 10 pagi. Kemudian kasus ini berawal dengan adanya laporan yang diterima oleh pihak kepolisian, di mana seorang anak kecil dengan inisial M, jenis kelamin perempuan, usia 6 tahun, kemudian ini dibawa oleh seorang yang kita ketahui bernama Iwan Sumarno, yang memiliki juga nama samaran atau panggilan atas nama Yudi, kemudian juga dikenal tempat lain atas nama Herman, kemudian juga ada nama samaran yang lain atas nama Jeki. Kemudian dibawa dengan cara bujuk rayu, kemudian dengan menawarkan makanan, kemudian dibawa pergi tanpa izin daripada orang tuanya, menghilang, menghilang kita ketahui selama 28 hari. Kemudian polisi melakukan penyelidikan atas kehilangan anak ini. Kemudian kita ketahui kemarin kita ketemukan di daerah Ciledug dalam keadaan dibawa oleh pelaku yang kemarin malam sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu dalam kegiatan memulung. Jadi dipekerjakan sebagai membantu untuk memulung. Dan pada saat kita dapatkan, itu memang dia juga berada di dalam gerobak memulung. Baik. Dalam posisi di dalam gerobak, yaitu ada di dalam gerobak. Artinya dipekerjakan sebagai pemulung begitu ya, Pak Julpan. Ya, Pak Julpan, tapi kami juga mendapatkan informasi bahwa saat pelaku diamankan ini sempat melawan aparat. Apakah demikian? Bagaimana perlawanan yang diberikan? Ya, memang pada saat kita temukan di daerah Ciledug tersebut, ini posisi pelaku ini adalah bekerja sebagai pemulung. Seperti biasanya dia menggunakan gerobak, di mana gerobak ini terbuat dari kayu yang tertutup begitu, di mana anak ini, si korban, berada di dalam gerobak itu di bawah doktrin atau perintah, yaitu untuk duduk di dalamnya dan tidak boleh keluar. Nah, kemudian petugas dari tim Polres Metro Jakarta Pusat dibantu juga dengan tim khusus yang telah dibentuk oleh Polda Metro atas perintah Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu dari Subdit Penakta, yaitu tim turun ke lapangan dan mengetahui ataupun melihat sosok pelaku ini, yaitu saudara Iwan Sumarno. Nah, kita melihat sosok dia, kemudian anggota mengenalinya. Nah, kemudian di situ terjadi sedikit insiden atau perdebatan yang dimana dia ada sedikit perlawanan sih. Hal tersebut menimbulkan rasa ketakutan ataupun ingin tahu dari si anak ini yang ada di dalam gerobak itu dalam posisi duduk. Sehingga walaupun dia sudah mendapat doktrin ataupun perintah selama 28 hari bahwa dia tidak boleh keluar dari gerobak tanpa perintah daripada si pelaku, akhirnya dia secara spontan dia berdiri. Nah, pada saat dia berdiri keluar dari gerobak itulah terlihat oleh anggota dan dikenali serta kita identifikasi bahwa ini anak ini, inisial M ini, inilah yang dicari. Kemudian dikeluarkan dari gerobak, kemudian kita lakukan identifikasi awal, dan ini identik dengan orang yang kita cari.
sehingga dilakukan pemeriksaan, ya ternyata sama dengan yang kita cari, kemudian kita lakukan pertolongan kesehatan karena kita lihat kondisi fisiknya juga begitu lemah, ditambah dengan traumatik yang dialaminya juga, sehingga langsung kita bawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ini juga sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Kapolda Metro untuk dilakukan pertolongan ya, dalam bentuk kesehatan ya, karena kita juga memperhatikan aspek kemanusiaan di samping menegakkan hukum terhadap si pelaku. Kita perlu menyelamatkan adalah jiwa daripada anak ini, karena ini anak ini masih berusia 6 tahun dan juga kita ketahui anak ini merupakan juga generasi penerus bangsa nantinya yang perlu diselamatkan. Pak Julpan, terkait dengan hal tersebut kami juga ingin tahu pada saat ditemukan apakah korban ini merasa senang ketika dipisahkan oleh pelaku atau bagaimana? Ya, tentunya dia awalnya takut karena selama hampir 1 bulan ya, 28 hari ini berada di bawah tekanan dan doktrin daripada si pelaku, di mana pelaku ini selalu mengatakan bahwa dia itu sebagai orang tua daripada si anak. Oke. Nah, begitu dibawa oleh anggota, terutama anggota kita yang anggota Polwan dari unit PPA, dari Subdit Renakta, Polda Metro Jaya, diingatkan terkait dengan ibunya, baru anak ini tergerak hatinya, sehingga dia baru mulai sadar di situ, sehingga baru dia mulai menceritakan sedikit demi sedikit bahwa selama ini memang dia mendapatkan doktrin ya, penekanan bahwa seolah-olah si pelaku ini sebagai orang tuanya begitu. Baik, Pak Julpan. Kita melakukan ya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sang anak, apakah ada perubahan perilaku? Ya, memang saat ini kita tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan pemeriksaan, tetapi kita lebih mengedepankan dulu untuk pendampingan psikologi dan juga psikiatri forensik terhadap anak ini, karena ini membutuhkan pendampingan yang lebih hati-hati ya, mengingat usianya masih 6 tahun dan juga menghadapi tekanan yang luar biasa, 28 hari dipekerjakan mulai pagi, siang, hingga malam hari seperti itu, ya, dan juga mendapat kekerasan fisik yang berdasarkan hasil visum yang kita dapatkan, sehingga tentunya kita tidak ingin terburu-buru, tetapi berdasarkan hasil pembicaraan dan juga keterangan kita ajak bicara, ya data awal sudah kita miliki, ya disandingkan dengan hasil visum yang telah kita lihat, itu memang mengarah kepada adanya tindak kekerasan fisik dan juga eksploitasi anak ya untuk kepentingan ekonomi oleh pelaku ini yang dilakukan terhadap korban anak ini. Ya, Pak Julpan, setelah diperiksa tentunya apakah ada indikasi korban ini mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan seksual ataupun psikis ataupun fisik lainnya? Ya, bisa saya sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan kita dan juga tentunya mengacu kepada pemeriksaan visum SPPRSum, kekerasan yang dialami oleh anak ini memang ada, yaitu kekerasan fisik, yaitu ditemukan adanya sentilan-sentilan yang menggunakan jari tangan oleh si pelaku terhadap bibir yang ada di wajah, yang manakala mungkin kalau tidak mengikuti perintah ataupun arahan daripada si pelaku. Kemudian juga kan adanya memar di pinggang si anak ini, ya, yang akibat daripada suatu benda ataupun mungkin ya diperkirakan mungkin tendangan ataupun kekerasan benda lainnya, manakala mungkin tidak mengikuti daripada pelaku seperti itu. Adapun kekerasan seksual sementara tidak ditemukan dalam pemeriksaan visum yang dilakukan.
Apakah artinya ada indikasi bahwa sang pelaku ini menginginkan anak sehingga menculik karena tidak ada kekerasan seksual di sana, Pak Julpan? Eh, dari yang dilakukan oleh pelaku ini memang sudah masuk kepada pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, yaitu Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, di mana dia melakukan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi dan juga melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Mhm, Ini sudah melanggar pasal 76 dan pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Di mhm, samping juga punya pelanggaran terhadap KPP, yaitu pasal 302 mhm. yang ini tentang pendidikan ini juga sudah masuk unsur di sana, ya. Nah, jadi di samping KUHP yang kita kenakan dan juga adalah Undang-Undang terhadap Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Baik. Jadi pasal ini kita kenakan. Dan tadi malam juga penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat setelah melakukan tahapan pemeriksaan dan juga gelar perkara kurang lebih tadi malam pukul setengah 10 malam, ya, sudah menaikkan status daripada saudara Iwan Sumarno ini Mhm. sebagai tersangka. Sudah menjadi tersangka. Kemudian untuk Ya. korban dan juga orang tua korban, apakah mereka sudah dipertemukan? Lalu ada tidak saran dari kepolisian untuk korban ini, Pak Julpan? Untuk korban saat ini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dalam rangka pemulihan kesehatannya dulu, ya. Mhm, Kemudian setelah itu penanganan traumatik akibat tindakan yang dialaminya selama 28 hari ini, mhm. ya, baik psikis maupun psikologi, secara forensik kepolisian yang sedang kita tangani. Ya, nanti dari tim medis kita yang melihat manakala sudah pulih, ya, baru nanti tentunya keterangan anak ini juga sangat diperlukan tentunya Mhm. dalam rangka nanti untuk diambil keterangannya dalam rangka nanti untuk pemberkasan, untuk proses lanjut daripada penyidikan kasus ini untuk naik tahap penyidikan nanti. Baik, tentunya nanti akan dikembangkan sampai dengan ke tahap penyidikan dan juga akan dikenakan sanksi hukum ya Pak terhadap para pelaku ini. Pak Julpan? Ya, tentunya, ya. Hmm, baik. Ya, tentunya kita prihatin ya dengan kasus ini. Tentunya kami sangat menyayangkan adanya kasus seperti ini. Polda Metro Jaya tentunya akan melakukan tindakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Ya, tentunya kita ketahui anak merupakan aset bangsa yang tentunya harus kita lindungi, ya. Kemudian kita sangat menyayangkan adanya perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pelaku seperti ini, ya. Eh, kita ketahui pelakunya merupakan residivis juga, ya, sehingga kemarin kita ketahui pada saat dia melakukan penculikan itu dia bertindak-tindak tempat karena memang dia ini sudah punya pengalaman, jadi dia bertindak-tindak tempat dan juga ini menyulitkan kita untuk mencarinya karena dia memiliki beberapa nama samaran. Ternyata kita cari di satu tempat ini, kita dengan nama, kita katakanlah dia memiliki nama samaran ini ada 3, ada Yudi, Herman, dan juga Jeki. Cari satu tempat ini ternyata namanya berbeda, dicari satu tempat ini ternyata namanya berbeda, sehingga ini memerlukan waktu kita kemarin untuk menemukannya, tetapi melalui ikhtiar dan juga kerja keras kepolisian untuk memberikan kepastian hukum dan juga memberikan juga tentunya memberikan juga kepada masyarakat bahwa Mhm. kepolisian bisa tentunya memberikan ketenangan kepada masyarakat untuk melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Ya, tentunya kemarin kita bisa mengungkap pelaku ini dan juga tentu kita akan melakukan penindakan tegas dalam menerapkan pasal-pasal hukum yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yang akan menjerat pelaku ini dengan hukumannya. Baik, tentunya kita akan nantikan hukuman seperti apa yang akan diberikan pelaku dan juga semoga polisi bisa mengusut tuntas kasus ini agar tidak terjadi di kemudian hari. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Hendra Julpan atas waktunya. Salam sehat dan juga selamat kembali beraktivitas Pak Julpan.
Ya, terima kasih.